Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fasuju rahimani wa rahimakumullah. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita tentang sholat istisqa. Ini masuk ke tata cara sholat istisqa. Nah, tata cara dan tempatnya. Banyak dari kaum muslimin tidak tahu bagaimana cara melaksanakan sholat istisqa karena memang jarang dilakukan di negeri kita. Tapi di daerah Arab sana ya sering adanya sholat istisqa. Karena perbedaan iklim mungkin ya, akhirnya jarang atau orang mungkin sepanjang hidupnya belum pernah melihat pelaksanaan sholat istisqa. Termasuk saya, tapi saya pernah lihat di YouTube. Kalau lihat langsung nggak pernah, karena nggak ada di sini sholat istisqa, itu belum pernah dilaksanakan, belum pernah lihat. Nah, tapi walaupun belum pernah lihat, dan kalian harus tahu bagaimana cara melaksanakan sholat istisqa. Nah, adapun tempat dilaksanakan sholat istisqa itu dikerjakan di lapangan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dalam keadaan udzur. Nah, udurnya apa? Mungkin takut lagi usum itu bahasa Indonesia apa ya? Lagi musim ular mungkin. Ya, itu terjadi nanti dia takut nanti dipatok ular kalau di lapangan, ya dia boleh untuk melaksanakannya dalam ruangan di masjid mungkin. Tapi al-muhim kalau bisa ya sholat istisqa itu berada di lapangan. Nah, kemudian sholat istisqa itu sama plek seperti pelaksanaannya sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, sama plek. Dan di sini ini saya baca kalimatnya itu kok agak memumatkan. Pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 6 kali setelah takbiratul ihram. Berarti plus takbiratul ihram berarti 7 kali. 6. Kemudian doa iftitah, kemudian ta'awud, kemudian membaca Al-Fatihah. Nah, ini. Sebenarnya ada kekeliruan dalam penerjemahan buku yang ada pada antum. Itu kalimat terakhir itu dihapus saja. Kemudian membaca ta'awud lalu basmalah dan Al-Fatihah. Al-Fatihahnya berarti 1 rakaat 2 kali. Jadi itu dihapus saja. Jadi yang benar itu sampai titik itu titik yang itu. Pada rakaat pertama bertakbir sebanyak 6 kali setelah takbiratul ihram dan iftitah sebelum ta'awud dan membaca Al-Fatihah titik. Yang setelah itu dihapus saja. Nah, jadi takbir Allahu Akbar itu takbiratul ihram ya. Kemudian tambah lagi 6 kali takbir. Sama seperti pada saat melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, tidak ada anjuran untuk membaca surat tertentu, tapi biasanya apabila sholat-sholat seperti itu disunahkan untuk membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la dan Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Allahu a'lam bishawab. Tetapi untuk tidak membaca surat itu tentu saja diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Kemudian pada rakaat kedua setelah takbiratul intiqal, takbir intiqal itu adalah takbir perpindahan. Ketika seorang bangun dari sujudnya untuk menuju rakaat yang selanjutnya, itu namanya takbir intiqal. Setelah takbir intiqal ini kemudian ditambah 5 kali takbir dengan mengangkat kedua tangan. Biasanya takbir intiqal ini tidak mengangkat kedua tangan. Tetapi yang takbir yang setelah takbir intiqal itu sama seperti sholat Id, dia mengangkat tangan dan bertakbir sebanyak 5 kali. Kemudian dia
Nah, membaca surat Al-Fatihah dan juga membaca surat yang lainnya. Nah, kemudian selesai salam dan melanjutkan dengan 1 kali khutbah. Nah, sebagaimana pelaksanaan sholat Id. Di dalam khutbah tersebut dianjurkan untuk banyak beristighfar, dan berdoa, memperbanyak doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguh dalam berdoa, tunduk, patuh, tenang di hadapan Allah, mengangkat kedua tangannya. Berselawat kepada Nabi dan menghadap kiblat. Dan membalikkan surban dengan meletakkan bagian kanan di sebelah kiri dan sebaliknya, kemudian berdoa dengan suara yang pelan. Doa minta hujan. Nah, nanti saya cantumkan link bagaimana Masjidil Haram melaksanakan doa sholat istisqa. Nanti antum bisa lihat di sana. Nah, hukum-hukum sholat istisqa: 1. Didahului dengan nasihat dan peringatan kepada manusia dengan apa-apa yang dapat melembutkan hati mereka. Dinasihati kontobat, karena semua maksiat merupakan sebab tercegahnya hujan. Sedangkan taubat dan istighfar serta ketakwaan itu merupakan sebab dikabulkannya doa. Nah, yang kedua, ditetapkannya hari pelaksanaan sholat istisqa. Kapan mau sholatnya? Itu diumumkan agar manusia melakukan persiapan. Kemudian yang ketiga, disunahkan keluar lapangan dengan penuh ketundukan, khusyuk. Ibnu Abbas menggambarkan keadaan Nabi SAW ketika keluar untuk sholat istisqa. An sholati Rasulullah SAW fil istisqa, faqala kharaja Rasul SAW mutabadilan, mutawaddian, mutadurrian hatta atal musalla. Rasulullah SAW itu dalam keadaan mutabadilan, dalam keadaan yaitu mutabadilan itu ya menunduk, mutawaddian, tawaddu, mutadurrian, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ke tanah lapang, tanah musholanya tadi. Dalam khutbah istisqa, memperbanyak istighfar dan doa dengan mengangkat kedua tangan, membalikkan surban atau yang semisalnya di puncak khutbah, dan doa yakni dengan meletakkan bagian kanan di sebelah bagian kiri dan sebaliknya. Nah, kemudian yang disunahkan ketika turun hujan, disunahkan untuk tetap berdiri tatkala awal turunnya hujan. Ini apabila sholat istisqa itu langsung turun hujan. Dan gak mesti sholat istisqa itu langsung turun hujan, gak mesti. Dan membiarkan dirinya terkena hujan. Asabana wa nahnu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matarun qala fa khasara Rasul sallallahu alaihi wasallam saubahu hatta asabahu minal matari. Faqulna ya Rasulullah, lima sana'ta hada? Qala li'annahu hadisu ahdi bi Rabbi ta'ala. Ketika terkena hujan bersama Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW membentangkan pakaiannya hingga terkena hujan. Fakulna, kemudian kami berkata, ya Rasulullah, lima sana'ta hada? Kenapa engkau lakukan ini? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, li'annahu hadisu. Hadisu ahdi bi Rabbihi ta'ala. Karena ini merupakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan masuk sholat kirana di pertemuan ke depan. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.